Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus, Solusi Dosa dan Taurat. Mari kita buka Kejadian 3 ayat 15. Aku, siapa ini aku? Allah. Aku Allah akan mengadakan permusuhan antara engkau. Engkau ini siapa? Ular atau setan Bapak Ibu. Dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Haleluya. Ini adalah peristiwa Allah mengutuk ular pada saat manusia jatuh dalam dosa. Karena pada saat itu udah saling menyalahkan Bapak Ibu. Ya, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Ular nggak tahu menyalahkan siapa lagi. Langsung Allah kemudian mengutuk ular Bapak Ibu. Dikatakan tadi bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu atau keturunan ular atau keturunan setan dengan keturunan perempuan ini. Dan keturunannya, kalau dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris, nya-nya itu jelas banget menunjukkan Yesus. Karena huruf besar M-nya, nya gitu Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesia nggak terlalu jelas. Kalau dalam bahasa Inggris itu jelas menuju Yesus karena nya-nya huruf besar. Ya, oke. Itulah tambahan informasi. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kapan tergenapi ini Bapak Ibu? Pada saat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Iya, itulah tergenapi nubuatan Kejadian 3 ayat 15 ini. Pada saat itulah Yesus tersalib Bapak Ibu. Maka pada saat itulah salib Yesus menembus dari bukit Golgota. Dan ini menunjukkan kepala setan Bapak Ibu. Golgota itu sebenarnya kalau kita usut, kita telusuri sejarahnya, itu adalah tempat kepala si Goliat dikuburkan oleh Raja Daud. Pada saat Daud sebenarnya sudah diurapi, tapi belum benar-benar duduk di tahta. Iya, dikuburkan oleh Daud Bapak Ibu. Jadi Goliat itu gambaran setan, dan Golgota adalah tempat kepala Goliat dikuburkan oleh Daud Bapak Ibu. Disitulah Golgota, disitulah Yesus disalibkan, disitulah tergenapi nubuatan ini. Pak, tumitnya kapan diremukkan Pak? Pada saat Yesus disalib. Kaki Yesus dipaku. Cuma gambaran-gambaran selama ini seringkali salah Bapak Ibu. Kalau saudara lihat kaki Yesus disalib itu tumpang tindih. Kalau dan tumpang tindih yang dipaku apa? Tekukannya. Benar Bapak Ibu ya? Tekukan kakinya. Tumpang tindih seperti gini. Ya. Kalau itu yang dipaku Bapak, itu bukan tumit namanya. Kalau saya dari belajar biologi, itu bukan tumit. Tumit itu di belakang. Benar Bapak Ibu ya? Dan puji Tuhan, ada satu penelitian pada tahun 1960 ditemukan suatu peninggalan kepurbakalaan pada Yesus disalibkan. Ditemukan bekas-bekas kaki Bapak Ibu, tulang yang masih ada kayu salibnya Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, disitulah sungguh-sungguh tergenapi secara akurat ayat ini, bahwa benar-benar orang disalib bukan tumpang tindih seperti gambaran selama ini, tetapi menjepit dari tiang salibnya. Seperti gini, misalkan mic saya ini tiangnya, nah kakinya itu menjepit, baru dipakulah dari sini, dus tumitnya tembus kayu, tembus ke tumit satunya lagi. Tergenapilah ayat ini. Jadi benar-benar ayat Alkitab itu akurat. Haleluya Bapak Ibu, akurat. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, dari sini kita juga belajar sesuatu Bapak Ibu. Apa yang kita pelajari? Bahwa pada saat terjadi dosa, langsung Allah mengadakan counter, langsung Allah mengadakan solusi terhadap dosa itu, ataupun nubuat akan solusi dosa itu Bapak Ibu. Ya, dosa langsung disediakan lawannya, sehingga manusia nanti tidak akan berdosa lagi. Setan langsung disediakan lawannya, sehingga tidak lagi akan mengalahkan manusia. Iya Bapak Ibu. Iya, pada saat Allah mengutuk ular dan wanita tadi Bapak Ibu, Hawa, di balik kutuk itu sebenarnya sudah ada janji Yesus. Karena dikatakan keturunan wanita ini, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Langsung ada solusi terhadap dosa. Langsung ada juru selamat, keselamatan di dalam nanti keturunan wanita. Siapa namanya? Yesus. Dan di sini ada sesuatu yang menarik juga. Nah, ini sebenarnya kabar baik bagi kaum wanita Bapak Ibu. Cara gereja seringkali di luar sana banyak juga Bapak Ibu dianggap bahwa wanitalah penyebab manusia jatuh dalam dosa, karena Hawa tergoda oleh si ulok Bapak Ibu, si ular. Tetapi sebenarnya kalau mereka ingin fair, kalau mereka meneliti ayat ini,
Maka sebenarnya pada saat manusia jatuh dalam dosa, anggap saja oleh Hawa, tetapi solusi terhadap dosa itu, juru selamat itu justru juga lahirnya dari wanita. Tidak ada peran pria di situ. Karena dikatakan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, ular. Haleluya Bapak Ibu. Yusuf nggak ada peran di sini Bapak Ibu, nggak ada. Yusuf nggak ada peran. Haleluya. Saudara itu. Jadi memang jatuhnya lewat Hawa, tapi lewat keturunan perempuan ini juga nanti akan lahir juru selamat, Yesus namanya. Saudara itu, pemulihan dari Allah langsung luar biasa Bapak Ibu. Jatuh langsung ada solusinya. Jatuh langsung ada solusinya. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita menjawab apapun dosa di dalam kehidupan kita. Amin. Terus luar biasa itu. Haleluya. 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 Nah, pada saat manusia makan pohon ara itu, apa kemudian terjadi Bapak Ibu? Mereka kemudian sadar mereka telanjang. Lalu apa? Mereka langsung berupaya menutupi ketelanjangan mereka. Lalu mereka menganyam daun pohon ara, membuat cawat Bapak Ibu, untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi ini tidak berkenan di hadapan Allah Bapak Ibu. Upaya manusia untuk menutupi ketelanjangannya, upaya manusia untuk menutupi dosanya, ini justru tidak berkenan di hadapan Allah. Dan itu terbukti. Ayat selanjutnya, saudara lihat, ayat-ayat kutuk Bapak Ibu. Kalau ini benar-benar berkenan, langsung ayatnya harusnya ayat-ayat berkat. Ya, ini justru ayat selanjutnya, kejadian ini langsung kutuk semua itu Bapak Ibu, kutuk semua. Haleluya. Ya, karena memang bukan itu solusi yang Allah kehendaki ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia hidup dalam ketelanjangan, tetapi Allah sendiri menyediakan solusinya. Haleluya. Di mana Pak dikatakan langsung Allah menyediakan solusinya? Karena Allah kemudian membuat pakaian dari kulit binatang, dan itu dipercaya adalah domba untuk menutupi dosa ketelanjangan mereka. Kita buka Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara lihat itu, Allah yang menyediakan Bapak Ibu, dan ini nanti akan menunjuk Yesus. Dan domba itu bisa diambil kulitnya, harus mati dulu. Dan hal yang sama juga akan terjadi nanti anak domba Allah, Yesus, bisa menutupi dosa kita, bisa menutupi ketelanjangan kita lewat kematiannya di atas kayu salib. Karena itulah saat manusia jatuh dalam dosa, langsung pada saat itu juga Allah menyediakan solusinya. Allah tidak ingin manusia berlama-lama dalam dosa. Karena itulah hari ini, apapun dosa kita, apapun masalah kita, andalkan Tuhan. Tuhan punya solusi atas setiap masalah kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Nah, pada saat itu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, nggak tahu gimana, banyak orang menggambarkan buah itu katanya buah apel. Dari mana lagi jalannya Bapak Ibu? Buah apel. Padahal itu nggak ada ya keterangan tentang itu. Ya, tapi manusia itu kemudian makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, inilah kemudian akan berwujud di dalam hukum Taurat. Kenapa bisa demikian? Karena apapun yang dialami oleh Adam dan Hawa pada saat makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini akan nanti persis dialami oleh orang Israel pada saat mereka mulai hidup di dalam hukum Taurat. Iya, persis dah. Iya, lewat makan buah pengetahuan yang baik dan jahat menyebabkan apa Bapak Ibu? Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden dan terkutuk. Ya Bapak Ibu, terusir dari Taman Eden, keluar dari berkat Allah. Eden itu kalau dalam bahasa aslinya artinya adalah mewah atau lux, kayak sabun lux gitu Bapak Ibu. Jadi ketika manusia itu diciptakan, ditempatkan Allah di Taman Eden, di Taman lux. Jadi di situ sebenarnya manusia itu penuh kelimpahan, penuh berkat Allah, dan Allah semua menyediakan. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa? Maka manusia harus bertanggung jawab sendiri. Maka mereka diusir dari Taman Eden, dan mereka harus mengusahakan tanahnya sendiri. Ayat selanjutnya kalau saudara baca, pada saat mereka terusir, maka ada ayat yang berkata, maka mereka harus mengusahakan tanahnya sendiri, bukan lagi tergantung pada Allah. Nah, hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan orang Israel ketika mereka mulai hidup dalam hukum Taurat, mulai di puncak, di kaki gunung Sinai Bapak Ibu, maka mereka juga mengalami kutuk persis sama yang dialami oleh Adam dan Hawa. Ya Bapak Ibu, karena apa? Karena ketika orang hidup dalam hukum Taurat, mereka
tidak lagi mengalami kasih Allah. Mereka harus bertanggung jawab sendiri semuanya. Dan apa yang terjadi? Manusia itu selalu gagal, karena hukum Taurat itu sempurna, sedangkan manusia tidak sempurna. Maka selalu gagal berdasarkan prinsip hukum. Hukum dilanggar, pasti ada hukuman. Dalam sisi rohaninya, istilah rohaninya adalah kutuk. Itu dia dikatakan Galatia 3 ayat 10. Terkutuklah orang yang hidup dalam hukum Taurat. Itu kata ayat Bapak, Galatia 3 ayat 10. Saudara catat aja, nggak usah buka. Haleluya Bapak Ibu. Iya. Nah, ada lagi yang lanjutannya Bapak Ibu. Jadi mereka terusir dari berkat Allah. Dan pada saat orang hidup dalam hukum Taurat, maka Allah tidak bisa mengasihi manusia. Kenapa Allah tidak bisa mengasihi manusia Bapak Ibu? Karena Allah selalu menilai manusia kemudian berdasarkan apakah manusia itu mampu melakukan hukum Taurat itu atau tidak. Kalau mereka gagal, mereka dikutuk. Kalau mereka berhasil, mereka diberkati. Jadi kacamata Allah bukan lagi kacamata kasih, tapi kacamata Allah, kacamata hukum. Haleluya. Semula hubungan Allah dengan manusia adalah hubungan kasih Bapak Ibu. Karena inilah peristiwa di Taman Eden. Tetapi pada saat manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan Allah dengan manusia ini renggang. Sebab Allah kudus, manusia tidak kudus. Kekudusan dan dosa tidak mungkin bersatu. Lalu bagaimana agar Allah bisa menjangkau manusia? Maka manusia ini harus memenuhi syarat. Suatu syarat Bapak Ibu, supaya Allah bisa menghampiri manusia, supaya Allah bisa memberkati manusia. Dan syarat itu adalah hukum. Nah, hukum inilah yang dilihat oleh Allah terhadap manusia. Hai manusia, kalau kamu bisa melakukan hukum Taurat ini, aku memberkati engkau. Kalau kamu gagal melakukan hukum ini, kamu dikutuk. Jadi acuannya hukum ini Bapak Ibu. Dan ketika manusia hidup dalam hukum ini, maka sini tidak ada kasih. Karena hukum sifatnya netral, nggak ada kasih di sini Bapak Ibu. Iya, haleluya. Kamu melanggar, kamu dikutuk. Kamu memenuhi, kamu diberkati. Haleluya. Sama seperti hukum dunia lah, biasa Bapak Ibu. Hukum dunia itu selalu netral. Makanya digambarkan wanita yang tertutup matanya, nggak peduli kalau orang tua melanggar, penjarain aja sekalian. Nggak peduli kasih Bapak Ibu. Anak penjarakan aja sekalian. Kenapa? Tutup matanya, nggak dilihat siapa yang melanggar itu. Apakah orang tuanya, apakah anaknya, apakah suaminya atau istrinya. Besan pun dipenjarakan sekalian. Haleluya Bapak Ibu. Iya, ya memang hukum itu gitu, nggak ada kasih, netral. Itulah netral Bapak Ibu. Iya, karena itulah ketika manusia di dalam hukum ini, Allah tidak bisa mengasihi manusia. Karena Allah menilai manusia berdasarkan apakah kamu bisa melakukan hukum ini atau tidak. Itu dia. Karena prinsip hukum gitu. Nah, nyatanya manusia selalu gagal Bapak Ibu. Jadi lewat hukum inilah Bapak Ibu, manusia tahu dia itu baik atau jahat. Kenapa manusia tahu lewat hukum ini? Karena lewat hukum inilah manusia tahu kalau dia menggenapi hukum ini, dia baik. Kalau dia melanggar atau dia tidak berhasil, dia dosa. Jadi hukum ini bisa menunjukkan manusia terhadap apakah dia baik atau jahat. Dan inilah sama dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Membuat manusia tahu apakah dia baik di hadapan Allah atau jahat. Ya, Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika ada nama makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu sama dengan dialami pada saat bangsa Israel hidup di dalam hukum Taurat. Mereka tahu yang baik dan jahat di hadapan Allah. Dan bukan hanya itu, mereka harus bertanggung jawab sendiri melakukannya. Ya, mari kita buktikan bahwa benar-benar Taurat itu menunjukkan. Jika demikian, apa yang akan hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Iya. Kenapa? Kalau gagal kita dosa, kalau berhasil kita benar. Iya, langsung kenal dosa kita. Karena aku juga tidak tahu apa keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Iya, jangan mengingini seperti hukum ke-10. Jangan mengingini istri tetangga, jangan mengingini sesamamu, jangan mengingini dombanya, kambingnya, jabatannya. Ya, sudah dilarang demikian. Saudara langgar, oh berarti saudara dosa. Saudara kenal dosa. Jadi dosa adalah tidak boleh melanggar apa yang telah disebutkan hukum Taurat. Karena itulah bagi kita hari ini, mari, Yesus adalah solusi semuanya. Apapun masalah kita, apapun dosa kita. Saudara mungkin dulu pernah hidup dalam hukum Taurat, saudara dulu pernah dosa, tapi hari ini datang kepada Yesus. Yesus adalah solusi untuk semuanya. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat bagian kedua. Masuk pada bagian kedua. Allah memberikan hukum Taurat sekaligus solusinya. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Lihat kepada saya ya. Ketika umat Israel hidup dalam hukum Taurat, di hadapan Allah, kebenaran adalah kalau umat ini bisa melakukan hukum Taurat.
itu kebenaran. Di hadapan Allah benar, karena dia telah melakukan hukum Taurat Allah, standar kebenaran Allah. Amin Bapak Ibu. Inilah kebenaran Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau manusia mampu melakukan hukum Taurat ini, dia benar di hadapan Allah dan dia pasti diberkati. Haleluya. Kalau dia gagal, kutuklah bagian manusia ini. Haleluya Bapak Ibu. Tetapi nyatanya manusia tidak berhasil melakukan hukum Taurat Bapak Ibu. Iya, tidak berhasil. Karena itulah selalu kutuk. Dan buktinya lagi tidak berhasil orang Israel. Setiap tahun mereka harus memberikan korban kepada Allah. Korban itu menunjukkan adanya kegagalan. Karena apa? Korban itulah yang menanggung kegagalan orang Israel. Korban itu harus mati. Hewan itu harus mati. Itu yang dilakukan oleh imam besar Harun Bapak Ibu setiap tahun. Jadi dia harus memberikan korban pendamaian kepada Allah. Kenapa harus ada korban pendamaian? Karena manusia, orang Israel selalu gagal melakukan hukum Taurat. Maka harus selalu didamaikan setiap tahun. Kalau enggak, orang Israel yang mati dibinasakan oleh Allah. Haleluya Bapak Ibu. Jadi korban itu menjadi wujud, menjadi indikasi adanya kegagalan. Kalau nggak gagal, nggak mungkin ada korban. Sukses-sukses saja. Oke. Jadi setiap tahun orang Israel memberikan korban, itu menjadi petunjuk bahwa orang Israel selalu gagal. Karena itulah perlu ada hewan korban. Hewan korban itulah yang menanggung dosa kegagalan orang Israel. Amin Bapak Ibu. Nah, karena itulah Allah melihat, oh hubungan ini tidak baik. Itulah sebabnya hukum Taurat ini harus ditiadakan terhadap umat Allah. Lalu bagaimana cara meniadakannya? Hukum Taurat ini harus digenapi dulu. Itulah sebabnya Yesus harus diutus dulu menggenapinya. Genap, itu yang saudara baca dari Roma 10 ayat 4. Kegenapan. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Maka ketika Yesus menggenapi hukum Taurat Bapak Ibu, kebenaran Allah bukan lagi lewat manusia melakukan hukum Taurat, tapi kebenaran Allah lewat manusia percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat ini. Inilah kebenaran kita yang baru. Jadi kebenaran orang Kristen hari ini bukan karena perbuatan dia, tapi perbuatan Yesus. Dan bagian kita ngapain? Mengimani apa yang Yesus telah perbuat. Itulah sebabnya saudara dibenarkan bukan karena perbuatan saudara, saudara dibenarkan karena iman saudara terhadap perbuatan Yesus. Itu dia. Jadi kita hari ini benar bukan lewat melakukan hukum Taurat lagi, tidak. Karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat, tapi lewat kita percaya apa yang Yesus telah genapi. Karena itulah dikatakan Roma 10 ayat 4 saudara baca tadi. Ya, dan kebenaran diberikan bagi yang percaya. Percaya Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Jadi bagian kita hari ini benar bukan karena perbuatan kita melakukan hukum Taurat, tapi kita benar karena percaya kita terhadap perbuatan Yesus yang telah menggenapi Taurat itu. Saudara lihat itu? Karena itulah bagi kita hari ini orang Kristen, kita benar bukan karena perbuatan kita, tapi kita benar karena iman kita kepada perbuatan Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat itu. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Karena itulah orang Kristen hari ini hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan perbuatan. Amin. Gampangannya gini aja lah. Saudara hari ini kalau berdasarkan perbuatan, saudara kalah dengan tetangga sebelah Bapak Ibu. Benar. Tetangga sebelah sehari itu bisa 5 kali ibadah. Lah saudara, kalau terhitung hari ini seminggu 2 kali lah. Ya. Jadi kalau total seminggu 2 kali. Kalau mereka seminggu 5 kali 7, 35 kali. Dari sisi ibadah itu Bapak Ibu ya. Dari sisi pakaian juga sama. Mereka tertutup dari atas ke bawah. Kita cenderung terbuka dari atas ke bawah. Maksudnya nggak polos banget, tapi ada aja kekurangan bahan gitu di tengah-tengah, udelnya kelihatan, tangannya you can see, kalau perlu you can see all gitu Bapak. Lihat kan? Benar kan? Ya dari situ aja Pak. Karena itulah kita benar bukan karena perbuatan kita. Kita benar karena iman kita terhadap perbuatan Yesus. Ya, apa perbuatan Yesus? Itulah karya salibnya. Benar Bapak Ibu? Kan Yesus mati menggenapi ini lewat kematian Yesus ke salib kan? Karena itulah bagi kita hari ini, kita benar karena iman kita kepada Yesus. Haleluya. Nah, jadi Allah itu pada saat memberikan hukum Taurat di puncak gunung Sinai Bapak Ibu, Allah sudah tahu bahwa manusia itu pasti gagal. Ya, Allah sudah tahu dong Bapak Ibu. Allah tahu tentang manusia, Allah tahu tentang hukumnya. Hukumnya Allah itu sempurna, sedangkan manusia itu tidak sempurna. Itulah sebabnya Allah pasti tahu bahwa manusia selalu gagal dalam hukum Taurat. Itulah sebabnya pada saat hukum Taurat itu diberikan, diturunkan melalui Musa, Allah langsung memberikan solusinya. Apa solusinya Pak? Ketika Musa turun dari gunung Sinai, orang Kristen cenderung hanya melihat Musa membawa 2 loh batu. Padahal ketika Musa nanti ada di tengah-tengah orang Israel, Musa tidak hanya berbicara tentang 2 loh batu. Apa yang lalu kemudian dibuat Musa atas perintah Allah? Bait Allah, Imam Harun
dan juga pakaiannya. Itulah solusi dari hukum Taurat ini. Apa buktinya solusinya, Pak? Setiap kali orang Israel gagal atau berdosa, maka mereka harus datang ke Bait Allah. Untuk apa? Mendapatkan solusi atas dosa kegagalan mereka. Halo Bapak Ibu. Jadi apa? Bait Allah itu tempat solusi. Sehingga mereka di Bait Allah beroleh pengampunan dosa, beroleh penebusan, beroleh berkat. Jadi ketika Musa turun dari Gunung Sinai, memang cenderung orang hanya melihat Musa membawa 2 loh batu. Tetapi saudara kalau perhatikan selanjutnya, Musa tidak hanya diam saja di perkemahan, tapi dia kemudian disuruh Allah membuat kemah pertemuan, Bait Allah, Imam Harun, keimaman Harun, dan juga pakaian imam besar. Dan itulah solusi dari hukum Taurat, dan itulah gambaran dari Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Iya, Bait Allah sejati itu siapa Bapak Ibu? Yesus kan. Yesus kemudian disebutkan Bait Allah kan. Nah itu solusi dosa kita kan. Yes, dulu itu Bait Allah secara fisik, benar? Dan imamnya juga sama. Dulu Imam Harun, sekarang Yesus Kristus, benar? Ibrani 8:1, benar? Benar. Haleluya. Pakaian imam besar itu dulu gambaran karya salib Yesus. Demikian juga kita hari ini beroleh jubah kebenaran dari Yesus. Jadi apapun yang dulu zaman perjanjian lama, Allah telah tahu manusia itu pasti gagal. Karena itulah ketika Taurat itu turun, Allah kemudian menyediakan solusinya. Dan inilah gambaran bayangan dari Yesus. Itulah Bait Allah Bapak Ibu. Lalu kemudian keimaman Harun, lalu kemudian pakaian dari Imam Harun. Haleluya. Nah, 2 loh batu ini kemudian Bapak Ibu, kalau saudara tahu kemudian ini kemudian disimpan dalam kotak tabut Bapak Ibu. Dan inilah gambaran bahwa Yesus nanti akan menutupi Taurat itu dan menggenapi lewat kematiannya di atas kayu salib ini Bapak Ibu. Ya, Yesus adalah Bait Allah sejati. Yesus adalah imam besar agung kita. Yesus adalah jubah kebenaran. Dan lewat jubah kebenaran inilah yang disebut dalam nanti akhir kitab Wahyu. Di kitab Wahyu dikatakan bahwa kita diberikan jubah putih. Haleluya Bapak Ibu. Ya, jubah kebenaran Allah. Dan itu dalam Yesus Bapak Ibu. Nah, karena itulah ketika Musa selama 40 hari 40 malam di puncak Gunung Sinai, itu bukan hanya persiapan tentang 2 loh batu saja. Banyak kali orang hanya berbicara bahwa Musa itu hanya ngomong tentang 2 loh batu Bapak Ibu. Padahal Musa itu bukan hanya 2 loh batu yang dibicarakan. Di puncak Gunung Sinai, apa yang dibicarakan Allah dengan Musa juga? Persiapan Bait Allah, persiapan pakaian imam besar. Apa buktinya Pak? Karena ayat-ayat, banyak kali ayat-ayat menunjukkan bahwa Allah kemudian berfirman kepada Musa, buatlah Bait Allah ini, buatlah semua perabotannya seperti yang aku tunjukkan di puncak gunung itu. Saudara pernah baca ayatnya? Haleluya. Jadi dibicarakan Allah bukan hanya melulu 2 loh batu, tetapi persiapan solusinya. Itu persiapan pembuatan Bait Allah, persiapan pembuatan pakaian imam besar, persiapan dan segala macamnya. Karena itulah perlu waktu sampai 40 hari 40 malam Bapak Ibu. Jadi yang lama sebenarnya bukan masalah pembuatan 2 loh batu, yang lama justru masalah pembuatan solusinya. Dan kenapa ini lama? Karena ini nanti akan menuju kepada gambaran Yesus, kesempurnaan Yesus yang digambarkan secara detail lewat Bait Allah, lewat pakaian imam besar, lewat keimaman Harun. Demikian detail Bapak Ibu, sehingga perlu waktu 40 hari 40 malam. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sekarang lihat kepada saya. Hukum Taurat itu dari sisi Musa. Nah, inilah misalkan hukum Taurat ini Bapak Ibu ya. Hukum Taurat itu menuntut kebenaran dari manusia. Kalau manusia bisa melakukannya, maka dia benar di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu ya. Jadi hukum Taurat ini standar kebenaran Allah, dan dia menuntut kebenaran dari manusia. Nah, hukum Taurat itu menuntut kebenaran. Ketika dia menuntut kebenaran kepada manusia, ya pasti manusia itu gagal Bapak Ibu. Karena itulah gagal, maka dia pasti dihukum, pasti dikutuk. Dan ketika manusia itu gagal dihukum, agar dia bebas dari hukuman, dia perlu satu hal. Apa Bapak Ibu? Pengampunan. Kalau dia tidak beroleh pengampunan, maka benar-benar hukuman itu dia akan alami. Benar Bapak Ibu ya? Yang kedua Bapak Ibu, hukum Taurat itu menuntut kebenaran. Jadi manusia harus terus melakukan ini. Harus, mau nggak mau harus. Nah, saudara tadi sudah baca Yohanes 1 ayat 17. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus adalah solusi dari hukum Taurat ini. Apa yang dituntut oleh hukum Taurat tadi Bapak Ibu? Kebenaran yang diberikan oleh Yesus. Tadi kan ada 2. Dari Yesus datang kasih karunia dan kebenaran.
Ya, lewat datangnya Yesus maka apapun yang dituntut oleh hukum Taurat ini dipenuhi oleh Yesus. Bahkan juga dulu kegagalan kita dulu telah ditutupi lewat kasih karunia Yesus. Itulah kasih karunia tadi. Itulah sebabnya kedatangan Yesus benar-benar membayar semua tuntutan dari hukum Taurat ini. Membayar kegagalannya, itulah lewat kasih karunia. Membayar tuntutan kebenaran, itulah kebenaran yang diberikan oleh Yesus. Karena itulah Yesus ini benar-benar menutupi dari semua hukum Taurat ini, menggenapi, melunasi apapun tuntutan dari hukum Taurat. Jadi benar-benar Allah telah menyediakan solusinya, Bapak Ibu, solusinya. Dah, luar biasa kan Bapak Ibu ya? Tetapi juga kalau saudara lihat pada saat Musa turun dari Gunung Sinai, dia membawa 2 loh batu, Bapak Ibu. Apakah 2 loh batu ini kemudian sampai kepada orang Israel, Bapak Ibu? Pertama kali tidak. 2 loh batu ini tidak sampai kepada orang Israel. Kenapa tidak sampai? Karena ketika Musa melihat di bawah bangsa Israel sedang menyembah berhala, patung lembu emas, apa yang dilakukan oleh Musa terhadap loh batu ini? Dia lempar ini, des, pecah. Pecah kan? Artinya apa? 2 loh batu asli tidak pernah sampai kepada orang Israel. Nggak pernah sampai. Kenapa? Pecah di kaki Gunung Sinai. Karena emosi jiwanya si Musa. Des, benar Bapak Ibu? Artinya wujud asli dari hukum Taurat tidak pernah sampai kepada orang Israel. Dan puji Tuhan, memang nggak sampai. Harusnya nggak sampai. Kalau sampai, mati semua itu orang Israel. Kok bisa, Pak? Karena hukum Taurat ini yang asli bukan hanya menuntut orang Israel melakukan secara fisik, tetapi hati pun harus melakukannya. Dan orang Israel pada waktu itu memang mungkin saja mereka tidak menyembah berhala si lembu emas itu, Bapak Ibu, tetapi hatinya sudah ikutan menyembah. Pasti mati juga ini, Bapak Ibu. Karena itulah untunglah Musa kemudian memecahkan 2 loh batu ini, sehingga wujud asli 2 loh batu tidak pernah sampai kepada orang Israel. Lalu kemudian Allah menyuruh Musa membuat duplikatnya. Nah, ketika Musa disuruh membuat duplikatnya, di sini ada unsur manusia. Coba kita lihat aja lah. Keluaran 34 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Haleluya, Bapak Ibu. Sekarang lihat kepada saya. Jadi wujud asli dari 2 loh batu tidak pernah sampai kepada orang Israel. Kenapa? Keburu pecah. Haleluya. Dibanting sama si Musa. Haleluya, Bapak Ibu. Karena emosi jiwa. Haleluya, Bapak Ibu. Ya kan? Udah keburu pecah kan? Itulah sebabnya kemudian Musa kemudian disuruh Tuhan untuk membuat duplikatnya. Dan ketika dibuat duplikat, ada unsur manusia sini. Unsur Musa. Berapa Ibu? Dia buat loh batunya. Artinya apa? Nanti pada buatan tangan manusia inilah firman Tuhan dituliskan. Benar Bapak Ibu ya? Yang dibuat Musa apa? 2 lohnya kan? Bukan semua tulisannya kan? Enggak kan Bapak Ibu ya? 2 lohnya aja, 2 loh batunya aja. Artinya apa? Firman Tuhan dasarnya adalah perbuatan tangan Musa, perbuatan tangan orang. Itulah sebabnya ketika kemudian duplikat ini, 2 loh batu duplikat ini sampai kepada orang Israel, maka tuntutan kepada mereka perbuatan fisik dari hukum Taurat, bukan lagi wujud aslinya. Tetapi pada saat Yesus datang ke dunia, pada saat itulah wujud Taurat yang asli dipulihkan. Bahwa Taurat bukan saja dilakukan secara fisik, tetapi hati pun tidak boleh dilanggar. Itulah yang diucapkan Yesus. Kalau kamu melihat wanita mengingininya, kamu telah berzina dalam hatimu. Jadi Taurat bukan hanya dilanggar secara fisik, hati pun tidak boleh melanggar. Inilah wujud Taurat yang asli, Bapak Ibu. Haleluya, Bapak Ibu. Karena itulah untung aja pecah di kaki Gunung Sinai. Kalau enggak sampai aslinya ke orang Israel, mati semua itu. Karena hati mereka masih dosa semua tuh. Mati semua itu asli itu. Haleluya. Dan pada saat Yesus datang ke dunia, itulah kemudian diwujudkan bentuk aslinya. Sehingga Yesus berkata, kamu berzina bukan hanya secara fisik, tapi berzina dari hati juga telah melanggar. Kamu marah kepada tetanggamu sesamamu, kamu telah membunuhnya dalam hati. Setelah itu, inilah wujud yang asli. Dan Yesus datang untuk menggenapinya bagi kita, bukan meniadakannya. Coba kita lihat Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa akunya udah besar, ini Yesus, aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa sih maksud menggenapi? Begini Bapak Ibu,
Saya kasih ilustrasi aja. Kalau saudara misalkan kreditan rumah Bapak Ibu di suatu bank, misalkan bank A gitulah. Selain saudara, saya yakin ada lagi orang lain yang kreditan rumah. Benar Bapak Ibu ya? Jadi ada kreditan yang saudara lakukan dan juga ada orang lain. Lalu saudara tiap bulan kemudian nyicil, membayar. Dan pada satu waktu saudara lunas. Artinya apa? Saudara telah menggenapi cicilan kredit rumah saudara. Benar Bapak Ibu ya? Ya, artinya apa? Saudara tidak berlaku lagi kredit rumah karena sudah lunas. Nggak ada urusan lagi tentang kreditan. Benar? Artinya apa? Kredit ini tidak berlaku lagi bagi saudara karena sudah saudara genapi, sudah lunasi. Benar? Tetapi bagi orang lain yang belum lunas, maka kredit ini masih berlaku bagi mereka. Mereka wajib mencicil setiap bulan. Hal yang sama juga dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu semacam utang. Dan inilah yang menunjukkan adanya utang dosa atau tidak Bapak Ibu. Nah, Yesus telah membayar utang dosa dan lunas, bukan hanya lunas, lebih lagi dari tuntutan dosa Bapak Ibu. Itulah sebabnya dalam Yesus hukum Taurat tidak berlaku lagi, walaupun masih ada. Lalu berlaku bagi siapa? Bagi orang di luar Yesus yang belum digenapi utang dosanya. Sedangkan bagi kita di dalam Yesus, kegenapan Yesus itu menjadi kegenapan kita. Sama seperti saudara tadi, kreditan rumah, saudara yang kredit. Tapi anak saudara yang tinggal bersama saudara menikmati rumah yang saudara kredit ini. Bayar. Benar Bapak Ibu? Lah iya. Hal yang sama juga kita. Kita anak Allah. Kita bersama Yesus. Kita tinggal bersama Yesus. Maka kegenapan Yesus itu kegenapan kita juga. Kita menikmati hasilnya. Haleluya Bapak Ibu. Itulah sebabnya walaupun hukum Taurat itu ada, tapi tidak berlaku lagi bagi kita. Karena Yesus telah menggenapinya. Bukan meniadakan, masih ada. Tetapi tidak berlaku lagi. Karena sudah lunas dibayar. Karena Yesus berkata, telah membayar lunas segala utang dosa kita. Benar Bapak Ibu? Iya. Saya ambil contoh satu lagi. Undang-undang. Hukum Taurat itu adalah hukum. Makanya disebut hukum Taurat. Benar Bapak Ibu ya? Kalau Alkitab bahasa Inggris hanya satu kata. Law. L-A-W. Law. Jadi benar-benar ini hukum. Prinsip hukum adalah kalau ada kesalahan, dia pasti aktif. Pasti dia hidup, mengejar. Sehingga orang yang salah tadi mengalami hukumannya. Saya ambil contoh lah. Undang-undang korupsi. Undang-undang korupsi ini akan aktif kalau ada tindakan korupsi. Tetapi bagi pendeta, undang-undang ini walaupun ada, tidak akan berlaku bagi pendeta. Kenapa? Pendeta nggak bisa korupsi. Apa yang dikorupsi? Ya Bapak Ibu, kira-kira gitulah. Oke Bapak Ibu ya. Hal yang sama juga dalam kerohanian. Hukum Taurat itu ada Bapak Ibu, tapi bagi kita tidak berlaku. Kenapa? Segala dosa kita, segala kesalahan kita sudah dihapus. Itulah sebabnya, walaupun hukum ini ada, dia tidak bisa mendakwa kita. Mendakwa apa? Kita nggak ada salah lagi. Segala salah kita sudah ditebus oleh Yesus. Tapi orang di luar Yesus, mereka punya salah. Karena semua orang telah berbuat dosa. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya hukum Taurat ini masih berlaku bagi mereka. Haleluya. Bagi kita tidak berlaku, walaupun masih ada. Itulah disebut menggenapi, bukan meniadakan. Tetap ada, tapi nggak berlaku lagi. Sampai sini nangkap Bapak Ibu? Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Itulah yang terjadi dalam hukum Taurat. Itulah sebabnya bagi kita dalam Yesus tidak berlaku lagi, walaupun masih ada hukumnya, masih ada, tapi nggak berlaku bagi kita. Kenapa? Kita nggak punya salah lagi. Segala kesalahan kita sudah ditebus oleh Yesus. Apanya lagi didakwa? Apanya lagi yang bisa ngejar kita? Tapi orang di luar Yesus masih bisa dikejar. Tauratnya masih ada, masih hidup Bapak Ibu. Karena itulah Yesus dikatakan datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya, membayarnya, melunasinya. Dan bagi kita dalam Yesus, pelunasan Yesus menjadi pelunasan kita juga. Kegenapan Yesus menjadi kegenapan juga. Sehingga ketika Yesus menggenapinya, maka kita juga turut menikmati semua berkat-berkatnya. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Dari sini ke sini, mantap. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Itu dia. Orang Kristen itu harus meningkat, makin dewasa. Jangan aja susu, agak keras dikit. Haleluya Bapak Ibu. Iya dong, mantap kita. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Yesus adalah solusi dosa dan Taurat. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kayu salib itu gambaran kutuk Bapak Ibu. Nah, Yesus telah menebus kita Bapak Ibu dari kutuk hukum Taurat. Karena itu saudara jangan lagi di sini, karena Yesus telah menebus kita dari situ. Upaya manusia untuk tutupi dosa dengan lakukan hukum Taurat itu selalu gagal. Kenapa selalu gagal? Karena itu tadi, manusia itu tidak sempurna, sedangkan hukum Taurat itu sempurna. Itulah sebabnya selalu gagal Bapak Ibu. Dan karena selalu gagal, selalu ada kutuk. Karena apa? Prinsip hukum. Hukum kalau gagal dilakukan pasti ada hukumannya, ada sanksinya.
Hanya Yesus yang bisa bebaskan orang dari dosa dan kutuk hukum Taurat. Kenapa hanya Yesus bisa bebaskan? Karena Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Allah, hukum Taurat datang dari Allah, maka hanya Allah yang mampu menggenapinya. Itulah Yesus. Karena Yesus adalah anak Allah. Haleluya. Dan Taurat itu adalah sempurna, dan hanya Yesus yang sempurna. Karena itulah Yesus yang mampu melakukannya. Sedangkan Musa tidak sempurna. Karena itulah gagal melakukan hukum Taurat. Walaupun Musa yang membawa turun dari puncak gunung Sinai, dia sendiri gagal. Buktinya nggak masuk tanah Kanaan, Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Karena itulah bagi kita sadari bahwa hanya Yesuslah yang bisa menggenapi hukum Taurat. Nah, pada saat kita terima perjamuan kudus, Bapak Ibu, kita menyatu dengan Yesus. Dan otomatis apa yang Yesus genapi tadi tentang hukum Taurat, kita genapi juga. Sama seperti anak saudara. Saudara yang membayar kreditan rumah saudara lunas, maka anak saudara yang tinggal bersama saudara menikmati pelunasan rumah itu. Benar Bapak Ibu? Tinggal bersama saudara menikmati. Benar? Lah, sama kita juga. Yesus yang telah menggenapinya, kita di dalam Yesus, kita juga menikmati kegenapan itu. Mantap. Dan kapan kita di dalam Yesus? Pada saat kita terima perjamuan kudus. Pada saat itulah kita makan daging Yesus, minum darah Yesus, kita dalam Yesus, Yesus dalam kita. Tes menyatu kita. Maka apa yang Yesus alami, kita juga alami. Darah Yesus menebus kita dari segala dosa dan membebaskan kita dari segala kutuk. Tubuhnya membenarkan kita sehingga kita berhak atas segala berkat-berkat Allah. Ya, lewat kebenaran yang diberikan Yesus, maka kita berhak atas kebenaran Allah. Coba kita lihat Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Dan itulah yang kita terima saat kita terima perjamuan kudus, Bapak Ibu. Oh, kok bisa? Ya, tadi sudah baca ayat Yohanes 1 ayat 17 bahwa Yesus membawa dua hal. Pertama, kasih karunia, dan yang kedua, kebenaran. Yohanes 1 ayat 17. Benar Bapak Ibu ya? Dan kasih karunia itu kita terima pada saat kita terima darah Yesus. Pada saat kita terima tubuh Yesus, kita dapat kebenaran Yesus. Amin Bapak Ibu. Karena itulah terima perjamuan kudus harus dua-duanya. Jangan hanya terima pengampunan dosa saja, itu belum komplit. Harus juga terima kebenaran Allah supaya kita bisa dapatkan berkat Allah. Haleluya. Cuma seringkali orang Kristen lupa hanya mengejar pengampunan dosa. Padahal kalau kita ingin mengalami komplit berkat dari Yesus, maka kita juga harus terima kebenaran dari Yesus. Amin Bapak Ibu. Itu dia. Sama seperti ginilah, saya ambil contoh lah, sederhana. Orang yang bebas dari tahanan, residivis gitu Bapak Ibu, dia tidak cukup hanya bebas dari tahanan Bapak Ibu, penjara, tetapi juga dia harus direhabilitasi. Supaya apa? Supaya dia bisa cari kerja. Kalau dia hanya bebas dari tahanan, penjara Bapak Ibu, dia cari kerja, waduh, CV-nya dia, riwayat hidup, wah mantan penjara, ditolak semua itu Bapak Ibu. Tidak ada perusahaan yang mau menerima mantan penjara. Haleluya. Itulah sebabnya ini harus direhabilitasi. Supaya apa? Dia benar. Sehingga ketika dia lamar kerja, dia diterima dan dia mengalami berkat. Amin. Hal yang sama juga dengan kita. Secara kerohanian, kita tanda petik residivis rohani. Tidak hanya kita bebas dari dosa, kita perlu rehabilitasi kebenaran Allah. Supaya apa? Kita juga beroleh berkat dari Allah. Amin. Kalau hanya lepas, kita hanya lepas dari penjara doang, tapi saudara tidak siap menerima berkat. Harus direhabilitasi. Apa rehabilitasi? Itulah kebenaran Allah tadi. Amin Bapak Ibu. Tangkap Bapak Ibu? Contohnya tadi itu. Supaya apa? Kita bisa menikmati berkat Allah. Jangan hanya berpuas diri dengan pengampunan dosa. Itu satu hal. Tetapi hal lain, supaya saudara siap diberkati, saudara harus terima kebenaran itu. Saudara harus terima rehabilitasi dari Allah itu. Sehingga saudara beroleh kebenaran Allah. Sehingga saudara siap menerima berkat-berkat dari Allah. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Nah, Yesus telah menggenapi hukum Taurat, maka diangkat di atas segala nama. Ya. Dan berkat akan mengejar. Karena itulah Yesus telah memaki dan bangkit namanya di atas segala nama. Kenapa nama Yesus bisa di atas segala nama? Saudara bisa tahu enggak kenapa Yesus berhak atas nama di atas segala nama? Coba kita baca dulu ayatnya, Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Siapa dia ini? Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi nama Yesus ada di atas segala nama. Apapun masalah saudara, pasti punya nama. Nama masalah resesi, apakah masalah rumah tangga, apakah masalah anak, semua punya nama. Tapi nama Yesus mengatasi semuanya. Karena itulah datang kepada Yesus, apapun masalahmu, Yesus memberikan solusinya. Amin. Karena Yesus ada di atas segala nama. Benar? Apapun nama penyakit saudara, ada namanya. Benar? Kanker kek, tipus kek,
mentret kayak apa kayak semua kan ada nama. Benar Bapak Ibu? Datang kepada Yesus, nama Yesus mengatasi itu sehingga saudara sembuh. Itu karena nama di atas segala nama. Benar Bapak Ibu? Masalah resesi juga, masalah pekerjaan juga, itu ada namanya. Namanya apa? Mungkin saudara disingkirkan. Namanya apa? Mungkin saudara nggak naik pangkat. Namanya apa? Mungkin nggak dipromosikan. Namanya apa? Mungkin nggak naik gaji. Semua ada nama. Nama Yesus akan mengatasi semuanya. Datang kepada Yesus, saudara dipulihkan karir saudara. Amin. Nama di atas segala nama. Datang kepada Yesus, kemenangan pasti kita dapatnya. Lalu kenapa Yesus bisa mendapatkan nama di atas segala nama ini, Bapak Ibu? Inilah yang telah dikatakan di dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Itulah sebabnya nama Yesus diangkat di atas segala nama. Kenapa? Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Roma 10 ayat 4 tadi kita sudah baca. Amin. Itu makanya naik di atas segala bangsa, nah, di atas segala nama. Ayat 2-nya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi berkat mengejar kita, menjadi bagian kita. Haleluya. Tapi hari ini kita dalam Yesus, puji Tuhan, kita menyatu dengan Yesus. Apa yang telah lakukan, itu juga menjadi bagian kita. Nama Yesus di atas segala nama, maka nama kita juga di atas segala nama. Nama Yesus diberkati, kita juga diberkati. Lalu ayat 15-nya, ini kutuknya Bapak Ibu, kalau gagal melakukan hukum Taurat. Dan inilah kemudian disebut lagi, diulang lagi dalam Galatia 3 ayat 10. Karena selalu gagal melakukan hukum Taurat. Ayat 15 coba kita buka. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintahnya, apa itu? 10 perintah Tuhan, 10 commandment, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Itulah yang disebut dalam Galatia 3 ayat 10 Bapak Ibu. Karena manusia tidak bisa setia melakukan hukum Taurat, maka bagiannya adalah kutuk. Ulangan 28 ayat 15 ini. Dan memang semuanya orang dalam hukum Taurat selalu gagal. Kenapa bisa gagal? Hukum Tauratnya sempurna, manusianya tidak sempurna, selalu gagal. Maka ayat 15 selalu bagian kehidupan dia. Tapi bagi kita hari ini, hidup dalam Yesus, hidup dalam anugerah, bukan lagi kutuk. Karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat, Yesus telah melunasinya. Maka bagi kita, Ulangan 28 ayat 1-2, nama kita diangkat di segala bangsa, dan juga berkat selalu mengejar kita. Karena itulah hari ini, sadari Yesus adalah solusi dosa kita dan hukum Taurat. Tetap dalam Yesus, kemenangan, berkat terus ada dalam diri kita. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama, luar biasa bagi Tuhan Yesus. Tidak tundukkan kepala kita.